Saudara-saudariku yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Baik-baik semua ya? Semoga penuh senyum dan sukacita di pagi hari ini. Baik saudaraku yang terkasih, mengawali permenungan ini saya ingin cerita. Di saat saya berulang kali harus ke sebuah minimarket atau supermarket di saat pembayaran, misalnya saya harus membayar 29.700. Saya memberi 50.000 dan mbaknya selalu mengatakan, bukan selalu mengatakan, Mas, yang 300-nya boleh saya ganti permen? Kalau begitu saya besok juga bayar permen ya. Akhirnya tidak jadi memberikan kembalian kepada saya dengan permen, tapi dengan uang koin-koin 100-an. Menurut jenengan, para bapak ibu, apakah saya adil? Ora ono sing wani nganu, ora, iki tidak pengaruh dosa, tidak ya, dan tidak mengaruhi keselamatan masuk surga. Kira-kira saya berkata demikian tadi adil atau tidak? Adil. Berarti oleh bayar nggo permen ya? Enggak. Berarti aku nek sumber laut aku bayar permen oleh. Misalnya, jari ini adil berarti boleh bayar permen. Iku jenenge barter Romo, bukan bayar ya. Cerita yang berikutnya, cerita pembayaran yang sama lalu dikatakan oleh yang kasir, Mas, Cek Nom ya, saya itu ya panggil Mas, kadang-kadang Kak gitu ya panggilnya ya. Boleh nggak yang 300 didonasikan? Kira-kira jawaban saya apa? Boleh. Ya nek pas tanggal tuwek jangan. Lawang sakune ngepres sih. Ya, tentu jawabannya boleh. Kalau yang demikian ini menurut jenengan apa? Sok pamer, sok sombong, atau murah hati, atau ya wis lah duit 300. Apa Bu Chandra? Malas pikir panjang. Anak-anak kalau di kantin sama Bu kantin ditanyai, Dek, ini kembaliannya 300 didonasikan ya, disumbangkan boleh enggak? Kira-kira itu kalian murah hati atau kok jawaban ya murah hati atau tidak? Murah hati ya. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih. Nah, sekarang kita mau melihat Injil hari ini. Menurut jenengan, menurut para bapak ibu saudara, kata apa yang pas untuk menggambarkan pemilik kebun anggur? Malah Romo ceritanya pun keselimur ceritanya jenengan terus lali. Kira-kira apa, gambaran apa yang mau dipas satu kata atau satu kalimat? Yang baca tadi, Mas kok apa? Kalimat atau kata yang pas untuk pemilik kebun anggur? Oh, kurang ajar misalnya. Oh, adil. Oh, bencekno. Apa kira-kira? Jeling pora ceritanya tadi. Waduh, lali mun Romo. Memberikan sesuai dengan kesepakatan. Sebelahnya yang menyanyi Mazmur, padahal wis muga-muga aku ora. Hah?
Waduh, lagi ngeblank tenan ki mau. Pertanyaannya sama dengan Mas Kok. Pemilik kebun anggur itu mau digambarkan dengan kata atau kalimat apa? Murah hati. Saudaraku yang terkasih, tentu kita semua akan berpikiran yang macam-macam menafsirkan Injil hari ini. Oh, pemilik anggur ini tidak adil karena pilih kasih. Mengapa kok bisa tidak adil dan pilih kasih? Bekerja 1 jam bayarannya podo karo sing 11 jam loh, bayangke. Tapi ada juga yang mengatakan, oh dia murah hati seperti Ibu Christine. Dan hal ini bisa terjadi dalam konteks kehidupan kita. Saya ini sudah 11 tahun Romo bekerja di sini, tapi yo gaji ini semono. Sampai anak-anak didik saya sudah setara dengan saya jadi guru. Kok ya tetap bayarnya podo. Saya sih 4D, tapi kok ya nggak pernah naik-naik jadi kepala, jadi kasih terus misalnya. Apakah tidak adil? Zaman sekarang tentu kalau demikian ini akhirnya turun demo, protes kepada Romo. Romo gajinya karyawan kok tidak naik-naik, semono, tidak sesuai dengan UMK, nganjuk. Akan demo, tidak adil Romo ini. Apalagi ada yang mendapatkan ucapan terima kasih, ada yang ucapan terima kasihnya rada gremeng. Nek kerja ki ya sing tenanan, berpakaian yang rapi, wong jamnya waktunya ngantor kok malah nggo sandal jepit misalnya. Apakah tidak adil? Apakah tidak murah hati? Kalau konteks zaman sekarang Injil hari ini membuat kita bingung. Mengapa pemilik anggur ini kok ya bayarnya segitu, masing-masing pribadi meskipun kerjanya hanya sebentar dan panjang. Tetapi gambaran pemilik anggur adalah gambaran Allah Bapa yang Maha Murah. Tidak akan pernah memandang diri kita masing-masing, jasamu opo? Apakah kamu sekretaris dewan? Apakah kamu seksi liturgi? Nek ngono seksi liturgi karena kan suci, makanya nanti masuk surga nomor pertama. Sekretaris yo pasti. Tidak. Bukan karena jasa-jasa kita. Ingat dalam tadi. Karena kemurahan hati Allah lah kita bisa selamat. Karena kalau kita melihat dalam seluruh Injil, barang siapa percaya kepada anak yaitu Tuhan Yesus, ia akan memperoleh keselamatan hidup kekal. Semua orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi bukan karena aku iki, Romo, suster, sekretaris, seksi liturgi, wong sugih, wong melarat. Tidak. Semua akan diselamatkan, akan mendapat kemurahan karena kemurahan hati Allah. Sehingga kalau ada orang yang saya minta tolong nggih Bapak jadi asisten imam, lalu jawabannya napa kula niku pantes Romo. Ora pantes jawaban saya. Tetapi Tuhanlah yang bermurah hati yang akan membuat kita pantas. Yang akan membuat kita diselamatkan karena Allah sungguh murah hati kepada kita semua. Bayangkan orang nganggur kok ya dibela. Zaman sekarang paling orang nganggur syukur, makanya dadi jangan seperti orang malas. Pandangan zaman sekarang ini orang nganggur adalah orang yang malas. Tetapi bagi Allah bukan karena diri kita seberapa besar jasa-jasa kita, peran apa, posisi apa,
sekali lagi, tetapi karena memang Tuhan sungguh murah hati memilih kita dan akan menyelamatkan kita. Sehingga kalau Allah murah hati, kita tidak perlu iri hati kepada Tuhan Allah. Kita tidak perlu protes, kita demo. Romo, saya protes melalui Romo untuk Tuhan Allah ya. Nyapa ke lho rata nang gereja kok diselamatkan. Tidak usah demo, tetapi lakukanlah kemurahan-kemurahan dalam hidup seperti Allah telah murah hati kepada kita semua. Kita bisa melihat seberapa tadi saya mengatakan pantas atau tidak, tetapi lihatlah kemurahan hati Allah yang sangat besar dalam hidup kita, yang selalu mencintai kita tanpa memandang siapa diri kita. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua.